Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Pada video kali ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup bab 2 hidup sederhana, kelanjutan dari video minggu lalu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hai bina nabda darsanah biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya video kali ini bersama Ustadzah Mira. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita kuis ya. Temukan jalan yang tepat dari hewan berikut ini agar menjumpai anaknya. Si kelinci sedang kebingungan mencari jalan untuk bertemu dengan anaknya. Kalian cek nomor berapa saja yang akan dilalui oleh si ibu kelinci untuk menemukan anak kelinci. Tentunya jangan sampai bertemu dengan serigala. Dengan tetap melewati buah wortel, buah apel, dan jamur. Sudah? Kita cek ya jawaban kalian. Nah, demikian. Jika kalian betul, maka nice work. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang hidup sederhana. Di kali ini kita akan belajar menyenangi pola hidup sederhana. Apa yang kita lakukan agar lingkungan kita tetap terjaga? Salah satunya adalah dengan mempraktikkan pola hidup sederhana. Dengan pola hidup yang sederhana berarti kita tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan. Tentunya masih ingat bukan pengertian dari pola hidup sederhana? Contohnya di minggu lalu kita memberikan contoh, ketika jarak rumah kalian dekat maka sebaiknya menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Pola hidup sederhana adalah pola hidup tidak berlebih-lebihan. Penerapan pola hidup ini didasari oleh sikap rendah hati, tidak sombong, dan berjiwa sosial. Jadi, ketika kita melakukan pola hidup sederhana, maka secara tidak langsung kita tidak membebani alam dengan sampah dan tidak pula membebani alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Kenapa bisa dikaitkan dengan sampah? Jadi, semakin banyak kita mengkonsumsi makanan atau menggunakan barang, semakin banyak pula sampah yang kita hasilkan. Terlebih lagi, saat ini sampah dari makanan atau barang itu terbuat dari bahan yang tidak mudah terurai, seperti plastik, kaleng, atau barang-barang yang tidak mudah terurai. Plastik tetap ada di dalam tanah, di alam, tanpa terurai selama berpuluh bahkan ratusan tahun. Tentu saja akan berbeda jika sampah pembungkus makanan itu terbuat dari bahan organik seperti daun pisang yang mudah terurai atau membusuk. Jadi berbeda ya. Sisa makanan atau barang atau pembungkus itu akan menjadi sampah. Harus diakui bahwa kita belum bisa mengelola sampah dengan baik, yaitu mengelolanya agar tidak menjadi pencemar atau perusak alam. Kita semua masih beranggapan bahwa sampah harus disingkirkan dari pandangan mata dan diletakkan di tempat yang jauh. Kalau saja kita membuang sampah di tempatnya, hal itu baru memindahkan atau mengumpulkan sampah dari tempat sampah ke tempat pengumpulan sementara dan akhirnya ditimbun di tempat sampah. Sampah di kota besar tidak selalu mampu diangkut oleh petugas sampah. Masih saja banyak sampah yang mengotori lingkungan, bahkan menumpuk di sungai dan tertimbun di lahan-lahan kosong. Maka, dari alasan-alasan tersebut,
Mengapa perilaku hidup sederhana harus mengurangi sampah? Karena dengan berperilaku sederhana, kita dapat mengurangi sampah yang dibuang ke tempat sampah. Jadi kita secara mandiri dengan kita berpola hidup sederhana, kita bisa mengurangi sampah yang kita gunakan dari barang yang kita konsumsi setiap hari. Contohnya, mari kita simak contoh berikut ini. Misalnya saja, ada Roni dan Budi. Setiap hari diberi uang 10.000 oleh orang tuanya. Roni selalu membelanjakan seluruh uangnya untuk jajan. Dari uang tersebut, Roni bisa mendapatkan 10 jenis jajanan. Setiap jajan yang dibeli Roni dikemas dengan bungkus plastik. Jadi, ada 10 bungkus plastik yang dibuang oleh Roni setelah jajannya habis dimakan. Namun berbeda dengan Budi. Budi hanya membelanjakan 5.000 dari uang jajannya yang berjumlah 10.000 tadi ya. Budi selalu menabungkan sisa uang jajannya. Sampah plastik sisa jajan Budi berjumlah 5 buah. Nah, sampah yang dihasilkan Budi lebih sedikit dari sampah yang dihasilkan Roni. Dibandingkan Roni, perilaku Budi ini lebih bersahabat kepada lingkungan dan lebih hemat. Karena jumlah sampah yang dihasilkan oleh Budi jauh lebih sedikit. Dengan begitu, berperilaku hidup sederhana dapat memberi manfaat kepada kita, juga kepada orang lain, serta alam sekitar. Setiap hari kebutuhan kita semakin banyak, apalagi jika penduduk yang memerlukan bahan makanan dan barang-barang semakin banyak, maka diperlukan lebih banyak lagi bahan makanan itu. Nah, dari mana bahan makanan tersebut diperoleh? Tentunya, maka diperlukan pula perluasan lahan untuk menyediakan bahan makanan. Terkadang untuk perluasan pertanian, para petani harus membabat hutan yang memiliki fungsi penting bagi alam, yaitu sebagai sumber mata air dan penghasil oksigen. Pembabatan hutan akan mengakibatkan hutan menjadi rusak. Kerusakan hutan dapat menurunkan kualitas kehidupan. Untuk itu, kita diperlukan sikap berhemat dalam mengkonsumsi bahan makanan. Berhemat dalam mengkonsumsi bahan makanan juga dapat mengurangi biaya pemerintah atau mengurangi devisa untuk memenuhi kebutuhan warganya. Seperti kita ketahui, banyak sekali barang-barang kebutuhan kita yang diimpor dari luar negeri. Masyarakat kita cenderung bersikap konsumtif dengan menggunakan produk elektronik, kendaraan, makanan, dan mesin dari luar negeri. Jika hal ini terus-menerus berlangsung, maka kita cenderung akan semakin konsumtif. Akibatnya adalah dalam neraca perdagangan internasional, negara kita lebih banyak mengimpor dibanding mengekspor. Kita sedikit menghasilkan barang untuk dijual ke luar negeri. Sementara itu, kita lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri untuk dikonsumsi. Nah, neraca seperti ini tidaklah baik bagi perekonomian di negara. Jadi solusinya dengan berhemat dalam mengkonsumsi makanan atau menggunakan barang, tentu saja akan menurunkan impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Berhemat bukanlah berarti mematikan kebutuhan dan keinginan kita. Berhemat bertujuan untuk mengubah perilaku yang boros. Hidup yang sederhana merupakan pola hidup yang pandai menghitung segala keperluan yang dibutuhkan dalam keseharian. Setiap manusia tentu ingin semua kebutuhannya terpenuhi, bukan? Nah, tentunya biasakan pula untuk tidak merasa kecewa secara berlebihan jika ada kebutuhan yang kita perlukan tidak atau belum terpenuhi. Di samping itu, hilangkan rasa iri bila melihat orang lain yang memiliki kemampuan lebih di bidang ekonomi. Jadikan kesuksesan orang lain sebagai pemicu semangat bagi kita untuk tekun dan sabar dalam berusaha. Sebagai anak yang baik, kita harus belajar melaksanakan pola hidup sederhana. Bagaimana caranya? Nah, kita membiasakan pola hidup sederhana tentunya sejak dari kecil ya, karena dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Jadi kita terapkan di
setiap lingkungan. Pola hidup sederhana dapat dilakukan untuk berbagai bidang kehidupan, seperti beberapa contoh berikut ini. Yang pertama yaitu dengan menghemat penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Salah satunya sumber daya alam yaitu air. Air merupakan kebutuhan utama manusia. Air yang digunakan oleh manusia adalah air tawar yang memenuhi syarat-syarat agar bisa dikonsumsi untuk memenuhi kesehatan dan tidak beracun dan juga digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Akan tetapi air bersih yang dapat diminum semakin sedikit jumlahnya di alam. Berbagai sebab telah menurunkan kualitas dan kuantitas air di bumi, sehingga tidak layak untuk diminum. Jika kita perhatikan berita di media, maka kita akan tahu bahwa di musim kemarau banyak sekali daerah yang mengalami kesulitan air bersih karena kekeringan. Apalagi di daerah perkotaan yang semakin sulit mendapatkan air bersih karena banyak sekali bangunan-bangunan yang akhirnya tidak ada air resapan. Orang-orang yang hidup beberapa puluh tahun lalu cukup menggali sumur untuk mendapatkan air bersih. Namun saat ini air sumur di perkotaan telah tercemar berbagai bakteri atau zat polutan berbahaya. Masyarakat kota pun mengandalkan air dari perusahaan air atau membeli air kemasan. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam keseharian, misalnya menghemat air bersih saat mandi, saat mencuci, atau membuang air ke toilet. Jadi kita harus berhemat ya. Dengan menghemat penggunaan air berarti kita telah mengurangi jumlah air yang dibuang secara percuma. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan adalah tertib dan mentaati peraturan. Tata tertib atau peraturan di sekolah diperlakukan untuk mengatur warga sekolah. Salah satu contohnya yaitu kewajiban memakai baju seragam. Dengan seragam, setiap siswa mendapatkan pakaian yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara si A atau si B. Jika peraturan itu dilanggar, maka akan terjadi pamer kemewahan dari siswa-siswa yang kaya. Pola hidup sederhana berarti kita mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kita tidak perlu memboroskan uang untuk membeli pakaian, sepatu, buku, dan sebagainya secara berlebihan. Contoh peraturan lain dari sekolah adalah hadir tepat waktu di sekolah. Orang yang terbiasa tepat waktu dan disiplin cenderung tidak akan berperilaku boros karena kegiatannya dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk tugasnya yaitu kalian mengerjakan evaluasi pelajaran 2 halaman 28 dan 29 untuk persiapan penilaian harian atau PH di minggu depan. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita tutup. Hai bina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.